Desa Njeblok memiliki luas sekitar 72 hektar. Desa yang terdiri dari 9 dukuh itu menjadi tempat tinggal bagi 1.342 jiwa. Jarak antara Desa Njeblok dan ibu kota Kecamatan Karangganom adalah sekitar 3 km. Sementara jarak ke ibu kota Kabupaten Klaten sekitar 10 km. Letak desa ini berdekatan dengan sumber mata air jernih Umbul Ponggok yang berada di perbatasan dengan wilayah Kecamatan Polanharjo, tepatnya berbatasan dengan Desa Ponggok. Desa Njeblok, Kecamatan Karangganom, menjadi salah satu dari 29 desa di Provinsi Jawa Tengah sebagai percontohan program desa anti korupsi. Nama Njeblok berasal dari bahasa Jawa yang berarti tanah yang becek atau berlumpur. Hal ini merujuk pada kondisi wilayah desa yang pada awalnya merupakan daerah rawa dengan banyak mata air. Bahkan, meskipun musim kemarau panjang, desa ini tidak pernah mengalami kekeringan. Dalam bidang pertanian, Desa Njeblok dikenal dengan penghasilan kualitas beras tertinggi. Air yang bersih dan berlimpah di desa ini berkontribusi pada kualitas beras yang dihasilkan. Selain pertanian, desa ini juga mengembangkan sektor perikanan, khususnya budidaya ikan nila merah dan hitam. Setiap bulannya, sekitar 6 ton ikan nila dipasarkan ke berbagai daerah seperti Semarang, Yogyakarta, Solo. Desa Njeblok juga aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2024, desa ini meraih 2 penghargaan dalam Klaten Innovation Awards 2024, menunjukkan komitmennya dalam inovasi dan pengembangan desa. Desa Njeblok di Kecamatan Karangganom, Kabupaten Klaten, memiliki beragam tempat beribadah yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Terdapat 4 masjid, 6 mushola, 1 gereja Kristen, 1 gereja Katolik di desa ini. Keberadaan berbagai tempat ibadah ini menunjukkan tingginya toleransi dan kerjasama antar umat beragama di Desa Njeblok. Desa Njeblok memiliki posyandu lansia yang aktif memantau kesehatan warga lanjut usia. Kegiatan seperti senam hipertensi rutin dilakukan untuk menjaga kesehatan para lansia. Dan Desa Njeblok memiliki wisata yaitu Ngelorok Rejo yang juga dikenal sebagai latar Ombo. Taman Ngelorok Rejo adalah destinasi wisata yang terletak di Dukuh Gumbul, Desa Njeblok, Kecamatan Karangganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Lokasinya berdekatan dengan Umbul Ponggok, hanya sekitar 100 meter jauhnya. Destinasi ini menawarkan berbagai fasilitas yang dirancang untuk memberikan pengalaman edukatif dan rekreatif bagi pengunjung. Beberapa fasilitas utama yang tersedia antara lain: 1. Kolam renang. Kolam renang dengan air jernih yang bersumber langsung dari mata air terdekat menawarkan keseragaman bagi pengunjung. 2. Wahana outbound. Area outbound yang cocok untuk kegiatan kelompok seperti pelatihan dan team building. 3. Taman edukasi. Area yang didedikasikan untuk edukasi, di mana pengunjung dapat belajar tentang berbagai hal, termasuk penanaman tanaman obat. 4. Gazebo dan joglo. Fasilitas ini disediakan untuk pengunjung yang ingin bersantai atau mengawasi anak-anak saat bermain. Desa Njeblok juga memiliki sekolah dasar yang terletak di Susun Umbul. Sekolah ini didirikan pada 1 Juni 1950. Desa Njeblok juga memiliki Pasar Njeblok. Pasar Njeblok adalah pasar tradisional yang terletak di Desa Njeblok, Kecamatan Karangganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pasar ini berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat, menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan, pakaian, dan barang-barang rumah tangga. Pasar Njeblok tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli,
tetapi juga berperan sebagai pusat interaksi sosial dan budaya bagi warga Njablok dan sekitarnya. Keberadaan pasar ini mendukung perekonomian lokal dan memperkuat ikatan komunitas di wilayah tersebut. Desa kami adalah desa moderasi beragama, artinya desa kami salah satu menjadi desa modernisasi beragama di Kabupaten Klaten satu-satunya, artinya kita saling menjaga toleransi. Ini terbukti desa Njablok ada 4 masjid, 6 musola dan 2 gereja Kristen Jawa, gereja Katolik. Untuk saat ini kapasitas saya itu sekitar 12-15 ton per bulan. Mungkin kalau saya ditanya belajarnya dari mana, semua ya dimulai dengan otodidak sih gitu. Jadi semua kita belajar, ya kita learning by doing. Jadi apapun itu, masalah apa yang kita temuin, ya kita hadapin, kita cari solusinya. Sambil ya tetap kita belajar terus ya. Kita komunikasi sama sesama petani. Di budidaya perikanan ini tidak ada orang yang paling pintar. Jadi kita harus terus belajar lah. Karena tahun ke tahun iklim pun berubah. Cara dan sistem budidayanya pun harus disesuaikan. Nggak bisa kita sudah ketemu dengan satu sistem, kita sudah ketemu dengan satu solusi, tapi kita dimanjakan dengan itu sehingga kita nggak mau belajar lagi. Saya rasa kalau di sini nggak bisa ya. Waktu itu memutuskan kita untuk terjun mulai dari pembibitan, dari pembenihan, pendederan sampai dengan pembesaran, semua ya kita belajar sambil berjalan.